Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindang Maris Azhar di channel kita Matik, Mathematics, English and Music. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang materi kita bilangan bulat dan pecahan. Saat ini kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan. Nah, sebelumnya kan pada video yang lalu kita membahas tentang membandingkan, mengurutkan tentang bilangan bulat dan pecahan, kemudian tentang operasinya ya. Nah, yang video sekarang kita akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, pada video ini kita akan membahasnya lebih jelas lagi. Nah, langsung saja kita akan membahas contoh-contoh soal ya, karena pada prinsipnya materi ini sama dari yang pertemuan sebelumnya, hanya saja diaplikasikan pada permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1 kita langsung bahas ya. Jika operasi dolar berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian kurangkan dengan bilangan kedua, maka tentukan hasil dari A. 2 dolar 3 sama dengan titik-titik. B, min 2 dolar min 3 sama dengan titik-titik. Nah, dolar ini adalah suatu operasi yang artinya bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian nanti dikurangkan dengan bilangan kedua. Nah, 2 ini berarti bilangan pertama, 3 ini adalah bilangan kedua. Berarti cara penyelesaiannya atau operasinya tinggal seperti ini. 2 kali 3, bilangan pertama kali bilangan ketiga, kemudian dikurangi bilangan kedua. Nah, ini ya. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kemudian 6 ini dikurangi dengan 3. Hasilnya adalah 3. Untuk yang B, sama. Min 2 berarti dikali dengan min 3. Kemudian dikurang dengan bilangan kedua. Nah, ini harus hati-hati ya. Jangan langsung min 3. Berarti itu artinya dikurangi 3 atau positif 3. Padahal bilangan kedua itu nilainya min 3. Nah, berarti 2 kali min 3. Maksudnya min 2 kali min 3. Nah, ini kembali lagi ke pertemuan sebelumnya ya. Jika tandanya sama, hasilnya akan positif. Jika tandanya berbeda, hasilnya akan negatif. Nah, ini kan kita punya negatif dan negatif, artinya tandanya sama. Kalau tandanya sama, hasilnya langsung positif. Tinggal 2 kali 3, hasilnya 6, tinggal ditempelkan. Sekarang yang ini, kita punya negatif dan negatif, berarti sama ya, hasilnya pasti positif. Tinggal ditambah 3-nya. 6 tambah 3, hasilnya 9. Lanjut untuk soal nomor 2. Suhu udara di Spanyol ketika musim dingin min 15 derajat Celcius dan menjelang musim semi suhu udara lebih tinggi 11 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara saat itu di wilayah Indonesia adalah 25 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah tentukan A. Besar suhu udara di Spanyol saat musim semi. B. Lebih rendah suhu udara ketika musim semi di Spanyol atau di Indonesia. C. Selisih suhu udara ketika musim semi di Spanyol dan di Indonesia. Nah, yang pertama ini, besar suhu udara di Spanyol saat musim semi. Kita perhatikan dulu. Pertama kan kita tahu kalau suhu udara di Spanyol saat musim dingin itu min 15 derajat Celcius. Nah, saat menjelang musim semi, udara lebih tinggi 11 derajat. Berarti berapa sih suhu saat musim semi? Nah, kata kuncinya di sini, lebih tinggi. Artinya dia mengalami kenaikan. Nah, berarti cara penyelesaiannya seperti ini. Tinggal suhu pertama ditambah dengan kenaikannya. Ketemulah suhu saat itu, gitu ya. Min 15 tambah 11, hasilnya min 4. Berarti kita tahu, suhu ketika musim semi di Spanyol adalah min 4 derajat. Kemudian yang B. Tadi dibandingkan ya.
saat musim semi di Spanyol dengan suhu saat itu di Indonesia itu lebih rendah yang mana? Nah, sedangkan kan kita tahu hasilnya tadi kan -4 derajat saat musim semi di Spanyol. Nah, saat di Indonesia 25 derajat Celcius. Berarti lebih rendah siapa? Berarti lebih rendah Spanyol gitu ya. Kemudian yang C, yang ditanyakan selisih suhu udara ketika musim semi di Spanyol dan di Indonesia. Berarti selisihnya 25 dikurangi -4. Selisih itu berarti apa? Bilangan yang terbesar dikurangi yang terkecil ya. Yang paling besar kan ini tadi 25 dikurangi yang kecil. 25 dikurangi -4. Nah, ini harus hati-hati ya. Berarti min kali min hasilnya positif. 25 tambah 4 sama dengan 29. Nah, jangan lupa kita membuat kesimpulan. Jadi, lebih rendah suhu udara ketika musim semi di Spanyol daripada di Indonesia. Kemudian, besar suhu udara di Spanyol saat musim semi adalah -4 derajat Celcius. Dan selisih suhu udara ketika musim semi di Spanyol adalah Spanyol dan di Indonesia adalah 29 derajat Celcius. Ini kelebihan ya saya nulisnya. Lanjut ke nomor 3. Nah ini. Dalam studi tour diikuti oleh 280 siswa SMP Jaya. Sekolah menyediakan bus berkapasitas 54 penumpang. Sebanyak 32 guru diminta untuk mendampingi siswa dalam kegiatan tersebut. Tentukan A. Berapa bus yang diperlukan dalam kegiatan tersebut? B. Berapa jumlah tempat duduk yang kosong dalam bus tersebut? Nah, logikanya kita harus bisa membayangkan keadaan ini. Berarti total seluruh penumpang di bus itu kan isinya ada siswa dan guru kan berarti. Totalnya berarti ada berapa? Nah, seluruh penumpang berarti ada 280, ini siswa ditambah gurunya ada 32. Totalnya ada 312 penumpang. 312 penumpang ini butuh berapa bus untuk mengangkut mereka? Nah, padahal satu bus itu punya 54 kapasitas. Berarti tinggal 312 dibagi 54. Hasilnya 5,78. Nah, ini jumlah bus yang dibutuhkan. Karena bus itu kan tidak mungkin nilainya desimal ya. Tidak ada bus yang 5, nah, pesan bus tapi setengah kan tidak bisa ya. Berarti harus dibulatkan. Dibulatkannya juga harus ke atas, tidak boleh ke bawah. Kalau ke bawah nanti ada penumpang yang tidak bisa terangkut. Logikanya kan seperti itu. Berarti ini dibulatkan ke atas atau menjadi 6 bus seperti itu. Nah, ini sudah menjawab yang A ya. Yang B sekarang, jumlah tempat duduk yang kosong dalam bus tersebut berarti ada berapa? Ya, tinggal kalau kita pesan 6 bus berarti 6 dikali 54 itu ada 324 kursi. Padahal penumpangnya hanya 312. Berarti tinggal dikurangkan. 324 kurangi 312. Berarti ada 12 kursi kosong. Nah, kesimpulannya jadi bus yang diperlukan dalam kegiatan tersebut adalah 6 bus. Dan jumlah tempat duduk yang kosong dalam bus tersebut adalah 12 tempat duduk. Mudah ya? Nah, ini contoh saya. Yang terakhir, seorang ayah memiliki pekarangan dengan luas 1.200 meter persegi. Pekarangan tersebut dibagikan kepada 3 anaknya. 3/8 bagian untuk anak pertama, 1/3 bagian untuk anak kedua, dan anak ketiga mendapatkan jatah 1/3 bagian dari anak pertama. Sedangkan sisa pekarangan tersebut akan dihibahkan untuk panti sosial. Berapa luas yang akan dihibahkan untuk panti sosial? Kemudian urutkan besar warisan yang diterima oleh ketiga anak tersebut dengan urutan naik. Nah, berarti ini yang tentang pecahan ya. Berarti yang pertama kan berapa luas yang akan dihibahkan untuk panti sosial. Padahal kita tahu kalau panti sosial itu adalah sisa dari
warisan untuk ketiga anaknya. Berarti kita harus mencari besar warisan untuk ketiga anaknya tersebut. Nah, yang pertama kan 3/8 untuk anak pertama. Dari apa berarti? Berarti dari 1.200. Yang ini berarti 1/3 juga dari 1.200. Hati-hati untuk yang anak ketiga. 1/3 bagian tapi dari siapa? Dari anak pertama. Berarti kita cari dulu punya anak pertama ini berapa, baru dicari 1/3 bagiannya yang akan digunakan untuk anak ketiga. Berikut untuk penyelesaiannya ya. Berarti tanah untuk anak pertama adalah 3/8 kali 1.200, hasilnya ketemu 450. Kemudian untuk tanah untuk anak kedua, hasilnya 1/3 kali 1.200, ketemunya 300. Nah, kemudian tanah untuk anak ketiga ketemunya 1/3 kali 450. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Karena tadi aturannya anak ketiga ini dapatnya dari 1/3-nya hasilnya anak pertama. Nah, ketemulah 150. Jadi tanah yang dihibahkan itu 1.200 dikurangi total dari seluruh warisan anak. Nah, ini ketemulah 300. Kemudian untuk urutan naik ya, berarti dari kecil ke besar. Berarti anak ketiga, anak kedua, anak pertama, 150, 300 dan 450. Nah, ini banyak kesalahan ya dari teman-teman kalau menjawab itu bukan hasilnya, tapi ininya loh yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan itu anaknya, ya anaknya berapa, bukan besarnya. Tergantung dari pertanyaannya, jadi disesuaikan ya. Sekarang kesimpulannya berarti jadi luas tanah yang akan dihibahkan untuk panti sosial adalah 300 meter persegi. Dan urutan warisan yang diterima oleh anak ketiga tersebut dengan urutan naik adalah anak ketiga, kedua, kemudian yang pertama. Gitu ya. Demikianlah contoh-contoh soal dari saya. Selanjutnya kita ada latihan soal. Ini saya bagi menjadi Romawi 2. Maksudnya ada 2 Romawi. Silakan teman-teman kerjakan di buku matematika kalian masing-masing. Kemudian silakan diserahkan kepada guru matematika. Seperti itu. Nah, sambil membacakan soalnya saya juga akan menjelaskan maksudnya ya. Jadi teman-teman bisa lebih mudah dalam mengerjakan latihan soal berikut. Nomor 1, soal Romawi 1. Bu Soni memiliki 6 cabang warung makan dengan laporan keuangan sebagai berikut. Cabang 1 rugi Rp50.000. Cabang 2 untung Rp50.000. Cabang 3 rugi Rp70.000. Cabang 4 rugi Rp150.000. Cabang 5 rugi Rp200.000. Cabang 4 untung Rp130.000. Pertanyaannya, bandingkanlah A. Pendapatan cabang 1 atau cabang 3 yang memiliki penghasilan paling besar. B. Pendapatan cabang 2 atau cabang 1 yang memiliki penghasilan paling besar. C. Pendapatan cabang 2 atau cabang 4 yang memiliki penghasilan paling besar. Berarti dari laporan keuangan ini silahkan teman-teman bandingkan ya sesuai dengan yang ditanyakan. Ingat, jangan sampai salah dengan persepsi angkanya ini. Walaupun sama angkanya tapi harus diperhatikan ya dia untung atau rugi. Kalau rugi itu kan berarti bisa diartikan dia minus ya uangnya. Kalau untung berarti penghasilannya tambah, berarti bisa diasumsikan positif seperti itu. Nomor 2, 3 buah truk mengangkut kelapa sawit. Truk 1 memuat 2/3 ton. Truk 2 mengangkut 21/4 ton. Dan truk 3 mengangkut 550% ton. Urutkan muatan dari 3 truk tersebut ke dalam urutan turun. Nah, ini jelas ya. Berarti teman-teman tinggal mengurutkan dari truk 1, truk 2, atau truk 3. Diurutkan urutan turun. Urutan turun artinya berarti dari besar ke kecil.
Berarti untuk membandingkannya teman-teman harus mengubah truk 1, truk 2, truk 3 ini ke dalam satuan yang sama. Maksudnya bentuk yang sama gitu ya. Mau desimal boleh, pecahan biasa boleh, atau mana yang menurut teman-teman mudah, seperti itu ya. Lanjut, nomor 3, tidak ada nomor 3, tapi langsung Romawi 2, nomor 1 ya. Nah ini, jika operasi segitiga berarti kalikan bilangan pertama dengan min 8, kemudian kurangkan dengan bilangan kedua, maka tentukan hasil dari A. 4 segitiga 6, B. min 9 segitiga min 10. Mudah ya ini ya, seperti yang contoh sebelumnya, tinggal diikuti konteksnya atau permintaan dari soal. Berarti bilangan pertama 4, bilangan keduanya 6 gitu. Lanjut ke nomor 2, suhu udara di Jepang suatu saat adalah min 8 derajat Celcius. Jika pada saat yang sama suhu udara di Hong Kong 3 derajat Celcius lebih tinggi dari Jepang, dan suhu udara di Filipina adalah 21 derajat lebih tinggi dari Hong Kong, maka tentukan A. suhu Hong Kong, B. suhu udara di Filipina. Mudah ya ini, tinggal cari yang Hong Kong berapa, yang Filipina berapa. Lanjut nomor 3, Puspa membeli 8,3/4 kg gula pasir, sedangkan di rumahnya ternyata masih ada 3,1/2 kg. Jika gula pasir tersebut akan dibuat paket dalam plastik kecil sebesar 1/4 kg, maka berapa paket gula pasir yang dapat dibuat Puspa? Bisa dibayangkan ya, konteksnya Puspa membeli ini, kemudian di rumah ada ini. Kemudian gulanya itu akan dibuat dalam paket plastik kecil sebesar 1/4 kg. Nah, silakan teman-teman pikirkan bagaimana cara mendapatkan berapa banyak paket gula pasir yang bisa dibuat Puspa. Nah, dari saya cukup sekian ya. Tadi latihan soalnya silakan dicoba dan dikerjakan. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar di bawah atau bisa hubungi kontak person saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya yang akan membahas tentang, untuk video mendatang saya akan membahas tentang bilangan berpangkat ya. Semoga kita sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.